Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah ya kita dapat bertemu lagi walaupun secara virtual seperti ini untuk membahas pembelajaran kita bab 2 kali ini ya. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kesehatan itu adalah salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, namun kita sebagai manusia sering kali lupa untuk bersyukur kepada Allah tentang hal tersebut. Kita kadang-kadang biasa aja dan tanpa mengucapkan syukur alhamdulillah. Padahal apa? Kesehatan itu adalah hal yang utama bagi manusia. Coba bayangkan kalau kita sakit, mau ada makanan yang paling enak di depan kita, tapi kalau kita dalam keadaan sakit, kita tidak dapat bisa menikmatinya dengan baik. Apa sih rezeki itu? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Apa aja? Yaitu kesehatan, rezeki berupa materi, atau juga berupa kecerdasan dan lain sebagainya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ada nggak sih bagian atau hak orang lain dari rezeki yang kita dapatkan? Semuanya akan kita pelajari dalam bab ini dengan judul Ku Berbagi Infak dan Sedekah, yaitu kita mempelajari Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Selamat memperhatikan. Kompetensi dasar yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah diharapkan yang pertama dapat menghayati bahwa infak dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Kemudian yang keempat, dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Dan yang kelima, dapat menarik kesimpulan dari semua hal tersebut. Pertama adalah pengertian infak. Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiku infaqon, yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan atau menyerahkan sebagian harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengeluarkan atau menyerahkan sebagian harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sedekah berasal dari kata sodako, yang artinya jujur, dan menurut istilah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim yang benar atau jujur untuk kebajikan. Jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan antara infak dan sedekah, perbedaannya adalah infak itu lebih berhubungan dengan materi atau uang yang dibelanjakan di jalan Allah, sedangkan kalau sedekah itu bisa berupa apa saja, yaitu kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah ketika kita bertemu saudara kita atau bertemu teman kita, sahabat kita, kita kemudian tersenyum. Kemudian ketika kita melihat ada ranting atau ada kulit pisang di tengah jalan, kemudian kita membuangnya, itu sudah termasuk sedekah. Bersama-sama membaca Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akram
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Sadaqallahul Azim. Nah, untuk artinya silahkan nanti dibaca masing-masing di rumah ya, dibuka Al-Qur'annya. Kemudian untuk isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 hingga 18, yang pertama, jangan menduga ujian, yakni kenikmatan dan harta benda atau kepedihan dan keterbatasan harta sebagai bukti cinta atau murka Allah. Tidak, karena itu adalah ujian dan hasil ujian tidak diumumkan dalam kehidupan dunia ini. Dan penilaian akhir pun baru disampaikan kelak di yaumil kiamah atau di hari kemudian. Kemudian yang kedua, jika tidak dapat memberi sesuatu yang bermanfaat, paling tidak kita menganjurkan orang lain untuk memberi, atau jangan sampai memprovokasi orang untuk tidak memberi atau tidak bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang dikecam adalah yang mencintai harta secara berlebihan, karena ini mengantarkan kepada pengabdian selain kepadanya, sehingga bila yang bersangkutan dihadapkan pada dua pilihan, walau salah satunya adalah nilai-nilai agama, maka yang mencintai harta secara berlebihan pasti akan memilih harta dan materi. Dan yang keempat, melupakan Allah ketika bergelimang nikmat atau menggerutu ketika dalam kekurangan bukanlah sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan jahat. Bagaimana seharusnya kita ketika mendapat rezeki? Yang pertama, kita harus lebih dekat kepada Allah, kemudian senantiasa bersyukur. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah, kemudian tentu saja kita bersedekah dan menunaikan zakat. Nah, setelah itu kita lakukan semua, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau menjadi keluarga yang harmoni dan mempunyai keluarga yang semuanya yang taat kepada Allah dan saling